Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu Advent kedua 4 Desember 2022. Mari kita memuji Tuhan dengan bimbingan topik hidup suci dalam penantian Hari Kristus. Dan saudara-saudari terkasih, kita akan mendengarkan liturgi yang disampaikan oleh kategorial remaja dan naposubulung kita pada Advent kedua ini. Yohanes 1 ayat 19 sampai 21. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia. Siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Yohanes 1 ayat 22 sampai dengan 24. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Yohanes 1 ayat 25 sampai 28. Mereka bertanya-tanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang? Yohanes menjawab, mereka katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Lukas 12 ayat 35 sampai 38. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan pinggang dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang di tengah malam atau pagi dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian,
maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Lukas 12 ayat 40 sampai 44. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Lukas 12 ayat 45 sampai 48. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba laki-laki dan hamba perempuan dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Kita naikkan pujian bernyanyi dari buku nyanyian nomor 31 ayat 1 dan 3, Hari yang Berbahagia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat,
dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami. Tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersuka cita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita angkat pujian, kembali bernyanyi dari buku nyanyian nomor 42 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat. Hukum pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian nomor 44 ayat 2. Bersorak-sorai
marilah kita merendahkan diri untuk memohon pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 363 ayat 13. Firman Tuhan epistel pada Advent kedua ini tertulis dalam kitab Mazmur 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kita membacanya secara responsoria. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya,
yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 592 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sejenak kita dengarkan Warta Minggu tanggal 4 Desember 2022, Minggu Advent kedua. Yang pertama berita nikah. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Gilbert Rapanili Samosir SSI, putra Bapak Insinyur Omri Samosir, Ibu Yusma Dewi Borugultum,
alamat Jalan Jawa nomor 18 Sektor Labu Baru Barat, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Dr. Stella Perindah Boru Situmorang, Putri Bapak Sintua HKBP Tamrin Situmorang, Sarjana Hukum, Ibu Peralina Boru Damanik, alamat Jalan Pajar Ujung, Gang Pajar Ujung, Sektor Labu Baru Barat, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan hari Jumat 9 Desember 2022 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 di ruang konseling dimulai pukul 16.00 WIB. Nomor 2, ruas perguru. Mulai minggu hari ini 4 Desember 2022 telah diterima menjadi ruas perguru Huria HKBP Pekanbaru. Ibu Otmaria Silalahi beserta 5 orang anak, 2 putra, 3 putri, yang datang dari agama lain, tinggal di Jalan Terentang Ujung nomor 2, Sektor Labu Baru Barat. B. Suara Koinonia Pelayanan. Minggu hari ini 4 Desember 2022, Inang Bibel Pro Masrio Sindaga melayani di HKBP Tampan, masuk pukul 10.00 WIB. Advent. Minggu hari ini 4 Desember 2022, Advent kedua, yang membawa Kranas Advent dari remaja atau Naposo Bulung. Hari Minggu 11 Desember 2022, Advent ketiga, yang membawa Kranas Advent dari Ina. Minggu 18 Desember 2022, Advent keempat, yang membawa Kranas Advent dari Ama. Natal. Hari Jumat 9 Desember 2022, Natal Sekolah Minggu Batita, TK kelas 1 dan kelas 2, masuk pukul 19.30 WIB. Hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, Natal Sekolah Minggu Horong Besar, kelas 3 sampai SMP, masuk pukul 16.30 WIB. Hari Minggu jam 11 Desember 2022, Natal Sekolah Minggu Padang Bulan, masuk pukul 16.30 WIB. Hari Jumat 16 Desember 2022, Natal Remaja dan Naposo Bulung, masuk pukul 19.00 WIB. Hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022, Natal Ama, masuk pukul 17.30 WIB. Hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, Natal Lansia, masuk pukul 17.00 WIB. Hari Rabu 22 Desember 2022, Natal Perempuan, masuk pukul 17.00 WIB. Hari Kamis 23 Desember 2022, Natal Keluarga dan acara dapat diambil di kantor gereja maksimal 3 lembar per kepala keluarga. Hari Sabtu 24 Desember 2022, Malam Natal, live streaming, masuk pukul 17.00 WIB, bahasa Indonesia. Hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022, Malam Natal, live streaming, masuk pukul 19.30 WIB, bahasa Batak. Hari Minggu 25 Desember 2022, Natal pertama, masuk pukul 07.00 WIB, Perjamuan Kudus. Hari Minggu 25 Desember 2022, Natal pertama, live streaming, masuk pukul 09.00 WIB, Perjamuan Kudus. Hari Minggu 25 Desember 2022, Natal pertama, live streaming, masuk pukul 11.30 WIB, Perjamuan Kudus. Minggu 25 Desember 2022, Natal pertama, masuk pukul 17.00 WIB, Perjamuan Kudus. Hari Senin 26 Desember 2022, Natal kedua, masuk pukul 10.00 WIB, Baptisan Kudus. Hari Sabtu 13 Desember 2022, masuk pukul 17.00 WIB, bahasa Indonesia. Hari Sabtu tinggal 1 Desember 2022, masuk pukul 19.00 WIB, bahasa Batak. Hari Minggu 1 Januari 2023, Tahun Baru, masuk pukul 10.00 WIB dan 17.00 WIB. Lansia.
pada hari Selasa 6 Desember 2022, lansia melaksanakan senam osteoporosis masuk pukul 07.00 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna oranye. Penyerahan ulos hari Minggu 11 Desember 2022, Huria akan menyerahkan ulos kepada jemaat yang berumur 75 tahun pada kebaktian pukul 11.00 WIB. Nama jemaat yang berumur 75 tahun ada tertulis dalam lembaran. Catatan bagi jemaat yang belum terdaftar agar melapor kepada Sintua Sektor paling lambat hari Selasa 6 Desember 2022. Nomor 6, Rapat Huria pada hari Sabtu 10 Desember 2022 masuk pukul 9.00 WIB akan diadakan rapat Huria untuk penetapan program kerja dan anggaran tahun 2023 di gedung Eksaudi. Untuk itu, Parhalado mengundang jemaat ususan setiap sektor 3 orang dan 2 orang pengurus setiap seksi, serta semua pengurus badan audit, badan usaha, panitia pembangunan untuk mengikuti rapat tersebut. Tukar mimbar pengkhotbah. Minggu 11 Desember 2022, tukar mimbar pengkhotbah full timer Seresot Pekanbaru. Natal. Pesta Natal HKBP Seresot Pekanbaru. Hari Senin 5 Desember 2022, Pesta Natal Paropuan HKBP Seresot Pekanbaru di HKBP Pembatuan masuk pukul 16.00 WIB. Pada hari Kamis 8 Desember 2022, Pesta Natal Parhalado HKBP Seresot Pekanbaru dan keluarga di HKBP Tampan masuk pukul 18.00 WIB. Pada hari Senin 12 Desember 2022, Natal PPD HKBP Distrik 22 Riau di HKBP Rumbai masuk pukul 14.00 WIB. Calon Sintua mulai minggu hari ini 4 Desember 2022 telah terpilih menjadi calon Sintua dari sektor Pintu Angin Sukaterus. Yang pertama, Patar Tampu Bolon, umur 40 tahun, N. Boruta Galung, dari Jalan Hopea nomor 10/408, Perumnas Utama Indah Rejosari. Yang kedua, Nyonya SB Panggabean, _Sabar Norani Boru Panjaitan, dari Jalan Sukoharjo. Sintua pensiun. Pada hari Minggu 11 Desember 2022 pada kebaktian pukul 11.00 WIB diadakan acara Purnabakti Sintua kepada Amang Sintua Insinyur Sebulon Nababan, umur 65 tahun, dari sektor Pengayoman. Kita akan mengumpulkan persembahan kedua di tiap ibadah ke depan altar sebagai ucapan terima kasih dan ucapan syukur kita kepada Tuhan selama Amang Sintua Insinyur Sebulon Nababan melayani di HKBP Pekanbaru. Setelah selesai acara, dilanjutkan dengan Ramatama di Sopogodang. Parhalado mengundang Amang dan Inang utusan sektor, seksi, kor, paduan suara, badan audit, panitia pembangunan, badan usaha masing-masing 2 orang, kecuali sektor Pengayoman 10 orang, pengurus seksi lansia 6 orang, dan semua Sintua pensiun untuk mengikuti acara Ramatama Purnabakti Amang Sintua Insinyur Sebulon Nababan. Badan usaha bidding pengelola kantin Eksaudi HKBP Pekanbaru. Bagi jemaat HKBP Pekanbaru yang mau dan bersedia mengelola kantin Eksaudi, agar memasukkan surat permohonan bersedia mengelola kantin Eksaudi dan mencantumkan kesanggupan membayar nilai kontribusi per bulan. Surat permohonan bersedia mengelola kantin Eksaudi paling lambat
tanggal 18 Desember 2022. Diterima administrasi badan usaha. Penawaran tertinggi atas kontribusi pengelolaan kantin Eksaudi akan diputuskan dalam rapat bersama peserta bidding dan pihak pengurus badan usaha secara terbuka. Suara Diakonia, bingkisan Natal. Dalam rangka pelayanan Natal tahun 2022, gereja kita melalui Dewan Diakonia memohon partisipasi warga jemaat untuk menyumbangkan sembako, beras, topi koki, susu bubuk dan susu kental, gula, minyak goreng, dan lainnya yang akan diberikan kepada keluarga prasejahtera, warga jemaat kita. Sumbangan dapat diserahkan ke Dewan Diakonia gereja kita setiap hari kerja dan hari Minggu. Batas penyerahan hari Senin 19 Desember 2022. Atas partisipasi dan kerjasama kami ucapkan terima kasih. Penyerahan Sipalas Roha, Nama Balu, dan keluarga prasejahtera pada hari Selasa 20 Desember 2022 mulai jam 08.30 WIB di gereja kita ini. Ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 4 sampai dengan 10 Desember 2022. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Horas. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 825 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup.
Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat Advent. Pada minggu hari ini kita memasuki minggu Advent yang kedua. Firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita pada minggu hari ini itu tertulis dalam surat kiriman Rasul Paulus ke jemaat Filipi, Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Mari kita baca dalam hati kita masing-masing. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Sampai di sana firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tertarik dari satu syair buku Ende, dan setiap Advent buku Ende ini selalu dinyanyikan. Itu buku Ende nomor 39. Behama panjaloku diho otu haki, behama panomuku diho orajaki, sondangi marohaku na holom na bodo, ainain patupauku las niroham diau. Bapak Ibu Saudara, syair lagu ini berbicara tentang sikap menanti kedatangan Yesus Kristus. Syair lagu ini berbicara bagaimana kita beradvent menanti kedatangan Yesus Kristus. Kita semua tahu Advent ada dua dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali menanti Natal, yaitu memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan lewat bapak-bapak gereja itu pada tanggal 25 Desember ditetapkan menjadi peringatan akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita mulai merayakan mulai tanggal 24, 25 dan 26, dan itu adalah suatu kebesaran.
dari perayaan Natal, di mana Allah berinkarnasi menjadi manusia. Allah menjadi manusia lewat Yesus Kristus, dan Dia mengasihi dunia ini. Dan itu yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia bersama dengan kita di dunia ini. Yang dahulunya Allah itu transcendence, yang dahulunya Allah itu jauh. Tapi lewat kehadiran Yesus Kristus, Allah itu immanence, Allah itu dekat, Allah itu boleh diajak bicara, Allah itu boleh diajak berdebat, Allah itu berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang kedua, Advent yang kita lakukan, penantian kita kepada Yesus Kristus, kedatangannya yang kedua kali di tengah-tengah kehidupan kita. Dan firman Tuhan katakan bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu kapan Yesus Kristus datang kedua kali di tengah-tengah dunia ini. Maka amanginang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau ada ajaran yang mengatakan bahwa Yesus datang tanggal ini, jangan pernah percaya. Karena firman Tuhan katakan, Alkitab berbicara, tidak ada yang tahu. Tadi pengantar ibadah kita dalam liturgi Advent lewat remaja dan juga nabo sebelum paling terakhir Amanginang, kalau kita boleh menyimaknya, jelas dikatakan tidak ada yang tahu, seperti pencuri di tengah malam. Maka Yesus katakan, Paulus katakan, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Karena tidak ada yang tahu, baik anak, baik malaikat, hanya Bapa yang di surga yang tahu. Bapak Ibu Saudara, dalam penantian ini, dalam masa-masa Advent ini, sepertinya Advent identik dengan pohon Natal. Advent identik dengan kandang Natal. Advent identik dengan hadiah Natal. Kalau tidak ada pernak-pernik Natal, sepertinya Natal hampa. Sepertinya Natal biasa-biasa saja. Maka Amanginang, kalau kita melihat di dunia maya, di FB, mulai dari akhir November, semua memposting, ini pohon Natalku, mana pohon Natalmu? Semua gereja memposting, kami sedang mendirikan pohon Natal. Amanginang, sedikit saya bicara tentang pohon Natal ini. Maaf, saya pikir baik, pernak-pernik Natal baik. Tadi saya hadir dari depan, saya lihat, wah, mewah betul, luar biasa seperti itu. Dan saya yakin Amanginang, kita semua yang hadir pada saat ini, kita bersyukur kepada tim, kita bersyukur kepada Parhanado, kita bersyukur kepada semua yang memberikan hatinya untuk dekorasi Natal ini. Luar biasa, tahun ini beda, pekan baru beda dengan nuansa. Apa ini? Agak sedikit nggak tahu warna ini, warna ungu. Ini katanya, saya tidak tahu, ini katanya, ini baru pekan baru pakai nuansa. Ada banyak, ada nuansa putih, ada nuansa salju, ada nuansa merah, banyak sekali. Tapi Amanginang, sedikit saja. Saya tidak tahu, kalau lihat pohon Natal dimanapun, ada pembohongan publik. Di bawah pohon Natal saya tidak tahu, di sini nggak nampak namanya. Mudah-mudahan tidak ada. Tapi sering sekali ada seperti kado dibungkus dengan kertas kado. Saya pernah tertipu Amanginang.
Saya pernah tertipu. Senang kali hati ini menjumpai pohon Natal. Lalu saya pergi ke pohon Natal. Dulunya saya tahu di bawah pohon Natal itu boleh diambil. Dulunya buat sembako di pohon Natal. Kalau orang butuh, jemaat butuh, dia ambil. Mungkin ada beras, dia bawa ke rumah, ada minyak, dia bawa ke rumah, ada telur, dia bawa ke rumah. Dan itu berganti-ganti jemaat berikan di bawah pohon Natal. Lalu saya pergi, saya ambil kado itu, dan ternyata kado itu berisikan batu bata. Lihat Amanginang. Sebenarnya Natal kasih. Saya selalu mengatakan pohon Natal ini, maaf ya Amanginang, saya tidak mendaunkan Amanginang yang wah membuat luar biasa rumah sekarang. Is okay lah. Saya pergi ke satu rumah jemaat, semua selfie di rumah itu, luar biasa. Dan viral rumah itu. Saya tanya, mulai kapan Inang menghias rumah ini? Sudah hampir 2 bulan Amang. Hanya menghias, luar biasa. It's okay, it's no problem, nggak masalah bagi saya. Tapi lihat Amang Inang, kalau di kampung kami lampu pohon Natal ini milup-milup, seperti itulah bahasa Bataknya. Kedap-kedip, kadang mati, kadang hidup, kadang bersinar, seperti itu. Dan orang katakan itu membuat indah, benar. Pohon Natal ini dia akan dibongkar pada akhir November atau awal Desember, dan dia akan dibungkus pada awal atau pertengahan Januari. Mudah-mudahan tidak seperti ini sifat orang percaya. Mudah-mudahan tidak seperti pohon Natal ini orang percaya kepada Yesus Kristus. Ada banyak Amanginang orang percaya, dia datang pada saat Natal dan dia akan tidur selesai Natal sampai Natal lagi pada Desember ia akan datang. Tapi kalau di jemaat yang hari pada saat ini tidak ada seperti itu. Amin. Saya percaya dan yakin Amanginang, dari antara kita tidak seperti itu. Mungkin lagi orang lain lah itu. Oke lah tentang pohon Natal ini. Tapi saya pikir kita harus membuang sifat-sifat yang tidak baik. Inang bilang, sepertinya enggak Natal ya. Semalam ketika kami ke pembatuan, saya diam aja lah Manginang, enggak bisa menjawab apapun. Seminggu yang lalu dia katakan, enggak beli pohon Natal kita. Boleh minum enggak Manginang? Boleh lah ya. Boleh ya. Tulang, maaflah aku aja. Amanginang, Inang bilang, enggak beli pohon Natal kita. Saya diam. Lalu Inang bilang kepada saya, udahlah, kalau enggak beli pohon Natal, kita belilah lampu ini. Saya bilang oke, kita beli aja 2 biji. Cukuplah gantungkan itu di horden itu, menunjukkan ada milup-milup di rumah ini, seperti itulah. Cukuplah hanya itu. Amanginang jangan terkejut kalau Amanginang datang ke rumah enggak ada pohon Natal, enggak ada pernik Natal di sana, dan Amanginang tidak perlu antar pohon Natal ke rumah. Saya katakan jelas tak perlu.
antarlah pohon Natal ke gereja ini. Berilah persembahanmu untuk Tuhan. Saya harus katakan itu. Berilah persembahanmu untuk Tuhan. Saya katakan kepada Inang, bagaimana hati kita bernatal, bagaimana kita hidup di dalam kasih Natal. Firman Tuhan hari ini menyuarakan kepada kita, lebih penting dalam masa-masa Advent, yaitu persiapan rohani menyambut Kristus. Itu yang Paulus katakan kepada jemaat Filipi, yang disebut dengan surat sukacita. Paulus mengatakan suratnya ke Filipi adalah surat sukacita. Kenapa Paulus katakan demikian surat sukacita? Karena jemaat Filipi hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Karena jemaat Filipi mau membantu pelayanan Paulus. Karena jemaat Filipi boleh menjadi berkat walaupun jemaat kecil. Tidak seperti jemaat Korintus, jemaat besar tapi tidak pernah menjadi berkat. Itu sebabnya Paulus katakan surat Filipi adalah surat sukacita. Itu sebabnya dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Maka lewat firman Tuhan hari ini, apa persiapan rohani kita menyambut kedatangan Yesus Kristus, menyambut menanti Natal? Yang pertama dikatakan lewat firman Tuhan hari ini, bersyukurlah. Amanginang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukur itu baik untuk kesehatan jiwa. Bersyukur itu baik untuk kesehatan emosional. Bersyukur itu baik untuk tubuh. Dan bersyukur itu baik biar awet muda. Kunci awet muda, bersyukurlah. Inang, kalau tidak sesuai harapan Inang dengan suami, bersyukurlah. Jujur. Nikmatilah, syukurilah. Kalau Inang tidak bersyukur, hato mainang lau maau tunadi molo lau ma Inang tunadi surugui, apa yang terjadi? Bisa Inang pastikan tak kawin? Tak bisa. Lalu yang kau kumpulkan itu akan orang lain menikmatinya. Bersyukurlah. Bagaimanapun kehidupanmu, bersyukurlah. Bersyukur mengeluarkan energi positif dari tubuh dan pikiran kita, sehingga kita berpikir positif dalam hidup ini. Bersyukur adalah kualitas hidup orang percaya. Sebenarnya Amanginang, ada banyak yang harus kita syukuri di tengah-tengah kehidupan ini. Paulus katakan, syukurilah kasih karunia Tuhan. Saya bersyukur kepada jemaat Filipi, kata Paulus, karena hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Karena jemaat Filipi boleh menjadi berkat. Peduli kalau kita baca pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dalam penjara. Mereka membantu Paulus menjadi berkat, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil, mereka menyemangati Paulus, memotivasi Paulus, dan membantu Paulus dalam memberitakan Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian.
Saya bersyukur Amanginang, buat seluruh panitia, pesta ulang tahun gereja kita ke-70 tahun, pesta Gotilon dan tahun kesehatan. Saya bersyukur Amanginang buat Amanginang, karena saya melihat kepedulian Amanginang untuk membantu pesta itu. Bayangkan Amanginang, semua lucky draw yang mewah, luar biasa. Menurut Inang, Nabi itu bulu baru harianja semua sumbangan, luar biasa. Tuhan menggerakkan Amanginang untuk memberi. Tuhan menggerakkan Amanginang untuk memberi semua konsumsi. Dan kalau dihitung 3.000 kotak, semuanya itu dari Amanginang. Dan saya percaya Amanginang, itu dari hati Amanginang yang terdalam sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Dan percayalah Amanginang, orang yang berbuat baik pasti Tuhan berkati. Amanginang, bagi hidup saya tertarik dengan lagu Batak. Molo sinua kacang-kacang nona tubuh, molo sinua garong-garong nona tubuh, molo sinua narenggan donaro, molo sinua naroa donaro. Percayalah, kalau kita melakukan yang terbaik, pasti kita akan terima yang terbaik. Dan kalau kita melakukan yang jahat, pasti kita akan terima yang jahat. Itu pasti. Cepat atau lambat, kalau kita melakukan yang baik akan datang. Kita akan menerima berkat Tuhan. Amanginang, oleh sebab itu, maka Januari kita akan memberikan alokasi dana untuk panitia pembangunan, membangunkan konsistori, membangunkan kantor gereja sebesar 1 miliar. Dan kita harapkan Amanginang, nanti semua jemaat boleh berkontribusi dalam pembangunan konsistori di belakang daripada altar ini, dan membangunkan kantor gereja agar lebih baik ke depan. Dan kita melakukan ini dalam 5 tahun sebelum jubileum gereja ini ke-75 tahun. Amanginang lewat konsultan ada sekitar 10 miliar dana yang kita harus butuhkan pembangunan rumah dinas di lahan kosong yang perumahan lama, dan membuat satu tempat santai bagi kita. Maka Amanginang tidak perlu lagi kemana-mana untuk ngopi, kita akan ngopi bersama di sana. Saya bersyukur atas kepedulian dari seluruh jemaat. Amanginang, bersyukurlah walaupun tak ada pohon Natalmu hari ini. Bersyukurlah walaupun pohon Natal tidak berdiri di rumahmu, tapi bersyukurlah Tuhan memberikan engkau nafas kehidupan. Bersyukurlah kalau kamu tidak boleh ganti pohon Natalmu. Bersyukurlah kalau kamu tidak boleh ganti pernak-pernik Natalmu. Bersyukurlah kalau kamu tidak boleh membeli baju baru untuk anak-anakmu, tapi masih ada baju lama. Berilah itu. Kita pulang dari rumah ini harus bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, sikap kita menanti kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Hiduplah di dalam keharmonisan, persaudaraan rukun. Orang Kristen harus merasa bagian dari orang lain. Orang Kristen harus turut bagian dalam pekabaran Injil. Orang Kristen harus turut bagian dalam penderitaan demi Injil. Paulus katakan, kalau saya tidak memberitakan firman Tuhan, saya tidak dipenjara, saya tidak menderita. Mau safety boleh saja Amanginang. Jangan katakan yang benar, Inang Amang safety, tak dibenci orang. Jangan beritakan Injil, aman. Tapi Paulus tidak mau.
Dia bersyukur walaupun dia di penjara, dan dia boleh menjadi berkat walaupun dia di penjara, menguatkan beberapa jemaat pada saat itu. Oleh karena itu Paulus katakan, janganlah hanya pada saat sukacita kita bersukacita bersama. Bahasa Batak dikatakan demikian, unang mahola donga mekel alai doho madongan tangis. Saya tertarik dengan satu lagu, gajang mau murmi asa adong dong aku mekel, gajang mau murmi asa adong dong aku tangis. Ini luar biasa mengidak. Orang percaya kita harus sama-sama bersukacita dan harus sama-sama menangis. Jemaat Tuhan di Pekanbaru ini harus sama-sama bersukacita dan harus sama-sama menangis. Ini kebersamaan. Dan ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, hidup dalam keharmonisan. Dan paling terakhir, Paulus katakan dalam penantian kita, sikap kita menanti kedatangan Yesus Kristus, hiduplah dalam kasih yang melimpah. Semua tahu Abang Inang, kita semua tahu bahwa ajaran Kristen, ajaran Yesus adalah ajaran kasih. Saya tertarik satu lagu, ajarilah kami agar kami ajarilah agar kami. Amang Inang, kita harus senantiasa meminta kepada Tuhan tentang hikmat hidup di dalam kasih. Karena lewat kasih mampu menarik orang lain kepada Kristus dan menjadikan Kristus sebagai sentris, menjadikan Kristus sebagai pusat, bukan diri kita, tapi Kristus menjadi pusat, dipuji dan dimuliakan oleh orang. Itu dikatakan dalam Nats pada hari ini. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah pada ayat yang ke-11. Saya bersyukur lewat peduli kasih yang kita lakukan. Saya katakan kepada diakonia, marilah di Natal ini kita menjadi berkat. Tidak hanya kepada jemaat, tapi kepada warga yang ada di sekitar jemaat di sini yang miskin, kepada pedagang yang sekitar gereja ini, kita mau peduli dengan mereka, biar mereka mengenal Yesus, bahwa Yesus itu adalah Yesus yang peduli, yang mengasihi, dan melalui kasih kita memiliki pengetahuan yang benar. Melalui kasih Tuhan kita mengajari, kita diajari memilih yang baik, hidup dalam kebenaran, agar hidup kita suci menanti kedatangan Yesus Kristus kedua kali, menanti Natal. Tuhan memberkati Amang Inang untuk melewati tahun ini. Tuhan memberkati kita semua dan seluruh keluarga. Kita berdoa kepada Tuhan agar kita melewati tahun ini dalam sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Firman-Mu sungguh indah menyapa kehidupan kami. Tuhan ingatkan kami dalam menanti kedatangan-Mu kedua kali. Dalam perayaan peringatan akan kelahiran-Mu, Tuhan ajar kami untuk bersyukur di dalam Tuhan, mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan juga mengingatkan kami agar kami hidup dalam keharmonisan, persaudaraan rukun. Dan Tuhan juga mengingatkan kami hidup di dalam kasih Tuhan, agar kehidupan kami menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Kami dapat memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu semua karena kasih
Tuhan. Biarlah kami menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan ini, selagi Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan. Pada hari ini, kami berdoa buat seluruh hamba-Mu, kami berdoa buat seluruh jemaat menghadiri pada saat ini. Tuhan tahu, Tuhan tahu, Tuhan tahu apa yang dialami setiap jemaat-Mu, setiap yang hadir pada saat ini. Tuhan tahu dalam hati dan pikirannya. Kami mohon Tuhan dengar mereka. Kami mohon Tuhan menjawab doa mereka. Kami mohon mereka pulang. Jemaat-Mu pulang. Kami pulang dari rumah-Mu ini dengan bersuka cita tanpa membawa beban kami. Tuhan angkat segala beban. Tuhan angkat segala persoalan hidup kami. Tuhan angkat agar hidup kami bersuka cita. Tuhan jamah. Tuhan tumpangkan tangan Tuhan. Tuhan jamah kami pada saat ini. Yang menderita, Tuhan kuatkan. Yang sakit, Tuhan pulihkan penyakitnya. Tuhan angkat penyakitnya. Yang mau berubah, yang mau bertobat, Tuhan terima. Tuhan ubah untuk lebih baik. Yang memohon keturunan, biarlah Tuhan menjamah setiap kandungan ibu kami, setiap rahim ibu kami, sehingga mereka menerima keturunan. Yang berdoa untuk jodoh, biarlah Tuhan menunjukkan jodoh yang terbaik. Yang memohon tentang pekerjaan, biarlah Tuhan memberikan pekerjaan buat mereka. Kami percaya Tuhan sanggup dan berkuasa untuk melakukan itu. Tuhan berkati setiap anak-anak daripada jemaat-Mu yang ada di Pekanbaru ini dan juga yang jauh dari Pekanbaru, dimanapun mereka berada pada saat ini. Dan orang tua kami boleh berjumpa pada hari akan datang dalam sukacita tanpa kurang apapun. Tuhan melindungi mereka, Tuhan menjagai mereka. Seluruh anak-anak daripada jemaat-Mu, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami merasakan jamahan Tuhan, kami merasakan tangan-Mu yang memberkati hidup kami. Kami merasakannya pada hari ini, dan kami akan pulang dengan penuh sukacita. Karena Tuhan sudah mengangkat segala beban kami. Kami akan pulang dengan bersyukur, hidup di dalam kasih-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dan kita akan serahkan persembahan kita yang terindah buat Tuhan.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas, selamat Advent, dan Tuhan juga memberkati kita semua.